Kami persilakan Ibu Betty Anissa. Boleh berdiri Ibu Betty, nanti akan dijawab oleh Ustadz Fikri Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Betty Anissa dari Majelis Taklim Ar-Rahmah. Mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara melatih diri agar tidak mudah terpancing emosi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bapak Ibu saudara-saudara, memang sekarang ini kita gampang benar meluapkan emosi. Bahkan sekarang ini banyak banget sesuatu hal-hal yang bisa membuat kita terpancing emosinya. Contoh paling gampang aja lah, di jalanan tuh, berkendaraan kita, ada saja tiap kali kita lewat, tiap kali kita jalan yang memancing emosi kita. Entah kendaraan main nyerobot saja, tahu-tahu ada di depan kita, bikin kita jadi gelagapan. Gelagapan apa gelagapan itu? Terkejut. Ada saja pengendara motor itu sennya kanan beloknya kiri. Ayo lo ngaku lo ngaku. Dan jujur banyak sekali, padahal sudah ada rambu-rambunya. Jalur kanan mendahului, jalur kiri biasa-biasa. Lelet, lambat, masih di jalur sebelah kanan. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Mana dia orangnya mana? Padahal sudah ada rambu-rambunya, sudah ada peraturannya, tapi dilanggar, memancing emosi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Majelis Taklim Masjid Ar-Rahmah, bagaimana cara kita mengendalikannya? Begini saja, saya pengen nyampein, Bapak Ibu, para pemirsa TV One, ada dua dalam hidup ini. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang gak bisa kita kendalikan. Sayangnya banyak di antara kita yang menghabiskan energi, menghabiskan waktu untuk merubah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Perbuatan orang yang memancing emosi kita. Itu nggak bisa kita kendalikan tuh. Semua pasti punya teman, betul apa enggak? Semua pasti punya keluarga, betul apa tidak? Semua pasti punya pergaulan. Saudara, kita nggak pernah tahu teman-teman kita akan memperlakukan kita dengan baik selama-lamanya atau tidak. Karena nggak bisa kita kendalikan. Kita nggak tahu apakah atasan tetap menghormati kita, karena itu di luar kendali kita. Yang perlu kita persiapkan adalah yang bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Reaksi kita kalau kita menemukan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan hati kita. Tuh lempengan ini belaga budak dan mempersiapkan diri, karena itu di bawah kendali kita. Kita mau tidak terkendali kalau emosi kita menyulut, atau kita mau jadi orang yang sabar, menekan emosi lalu berpikir secara jernih. Itu yang bisa kita kendalikan tuh. Makanya saya sambung tadi itu. Sebenarnya pertanyaan pertama dengan kedua ada persamaannya. Bagaimana kalau kita terpancing emosi dengan sikap orang yang tidak menyenangkan kita, tutur kata yang bikin kita enek. Tahu enek? Kata-katanya nusuk dan nyakitin perasaan kita, benci setengah mati, emosi membuncah. Boleh jadi dengan kata-kata orang lain, boleh jadi dengan perbuatan orang lain yang membuat kita
terluka, lalu kita emosi jadi meluap. Apa saja? Betul apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Jumharudin tuh. Ini yang bisa kita kendalikan. Kalau kita mengalami hal-hal seperti itu, pertama, jangan langsung bereaksi. Ini penting nih. Bukankah saya tadi mengutip kalimat Imam Hasan Al-Basri? Banyak orang menyesal bukan karena dia diam, tapi banyak orang menyesal yang apabila terpancing emosinya, dia berbicara dan berbuat yang tidak sesuai dan tidak terkendali. Pada akhirnya setelah pikirannya sampai, pikirannya kemudian normal, dia menyesali ucapan dan perbuatannya. Kita semua pernah kok melakukan, kita semua pernah kok ngejalanin. Kalau lagi marah nih, ya Allah, lepas kendali, emosi membuncah, rasa kecewa naik ke ubun-ubun kepala. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut bukan kalimat-kalimat yang baik. Kebun binatang seisi-isinya. Betul apa enggak? Iya, ngaku aja dah. Tapi begitu suasana emosi kita mereda, perasaan itu kembali normal, kita renungkan, ya Allah, banyak orang terluka dan kecewa, sakit hatinya dengan kata-kata yang meluncur dari lisan kita tidak terkendali, melukai perasaan orang lain. Jadi Bapak Ibu, pertama, kalau kita mengalami posisi peristiwa yang tidak menyenangkan hati kita, jangan langsung merespon. Saya tanya, dikatain orang yang jelek-jelek enak apa enggak? Dikatain orang menyenangkan apa tidak? Menyenangkan apa tidak? Perasaan kecewa muncul. Hati ketutup oleh perasaan kecewa. Iblis masuk tuh. Setan masuk bisikin kita. Lewat apa? Hawa nafsu. Kata setan, bro, lu dikatain penakut, samperin, cekek aja lehernya, jotos langsung. Setan. Setan. Maka pantas diamlah dulu, jangan merespon. Begitu kondisi kita sudah mulai surut, normal, emosi kita sudah tidak lagi memuncak, maka akal akan naik ke permukaan. Kita bisa memilah dan memilih baik ucapan maupun perbuatan kita yang tidak akan kita sesali di belakang hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Fikri Haikal. Jangan sampai menyesal di kemudian hari hanya gara-gara kita tidak bisa mengendalikan diri kemudian terbawa emosi. Itulah notes ataupun caption yang bisa kita ambil dari jawaban guru kita Ustadz Fikri Haikal tadi.